Halo para mahasiswa anime. Kuliah kita kali ini adalah mereview manga One Piece 1008. Manga One Piece 1008 mendapatkan judul Sang Pemimpin Bandit Atamayama Asura Doji. Manga One Piece Chapter 1008 kembali mendapatkan cover page. Kali ini, sang maestro Oda Sensei menggambarkan arkeolog kesayangan kita Robin-chan yang membuatkan sayap kepada seekor kuda sehingga kuda tersebut menjadi seperti Pegasus. Manga One Piece 1008 dimulai dengan memperlihatkan kembali sosok Kozuki Oden yang seolah tidak terjadi apa-apa, berdiri di depan 9 sarung pedang merah. 9 sarung pedang merah yang terkejut melihat tuannya yang telah mati hidup kembali tak kuat menahan tangis. Kinemon pun bertanya kepada Oden, "Apakah ini benar Anda, Tuan?" Oden pun dengan pedenya menjawab, "Wajar saja jika kalian terkejut. Aku pergi ke masa depan dengan kekuatan Toki. Sebaiknya kalian bersiap-siap karena kita akan mengalahkan Kaido dan membalaskan kekalahan kita di hari itu." 9 sarung pedang merah pun langsung percaya dan bersiap untuk mengikuti Kozuki Oden, kecuali Asura Doji dan Reizo yang tidak langsung percaya begitu saja. Reizo pun mengingatkan kepada Kinemon bahwa kekuatan Nyonya Toki hanya bisa digunakan untuk melompat ke masa depan dan tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Kinemon yang sebenarnya sudah mengetahui hal itu tetap tidak ingin mengakui bahwa tuannya, Kozuki Oden, telah mati. Asura Doji pun dengan seketika memukul Kinemon untuk membuatnya tersadar, dan juga Asura Doji langsung menebas wajah Kozuki Oden. Setelah menebas wajah Kozuki Oden, Asura Doji pun berkata kepada 9 sarung pedang merah yang lain, "Lihatlah, itu bukan Tuan Oden yang asli. Bahkan tidak ada darah yang keluar setelah aku menebasnya." Setelah mengatakan hal itu kepada 9 sarung pedang merah, Oden palsu pun langsung menyerang Asura Doji, sehingga Asura Doji tertusuk oleh pedang Oden palsu. Oden palsu pun tertawa setelah menusuk Asura Doji. Ternyata, Kozuki Oden yang berdiri di hadapan 9 sarung pedang merah adalah gambar yang dibuat oleh Kurozumi Kanjuro. Kanjuro menggambar Oden agar mental 9 sarung pedang merah menjadi hancur, dan Kanjuro bisa menghabisi 9 sarung pedang merah dengan tangannya sendiri. Okiku pun meminta maaf kepada Asura Doji karena tidak benar-benar menghabisi Kanjuro. Asura Doji pun memaklumi Okiku dan mengatakan, "Tidak apa, kau tidak mungkin bisa benar-benar tega mengalahkannya, karena pedang kita akan menjadi tumpul ketika menghadapi teman sendiri." 9 sarung pedang merah yang lain pun mencari tubuh asli Kanjuro. Tiba-tiba saja, hewan bau huang memberikan informasi kepada Kanjuro bahwa Momonosuke bersama dengan Kunoichi. Ternyata tujuan utama dari Kanjuro adalah menusuk jantung penerus keluarga Kozuki, yaitu Kozuki Momonosuke dengan tangannya sendiri. Menipu keluarga Kozuki, menghancurkan keluarga Kozuki, dan mengakhiri seluruh keluarga Kozuki lalu kemudian mati. Itu adalah tujuan hidup dari sang aktor sejati, yaitu Kanjuro. Ketika 9 sarung pedang merah hendak mengejar Kanjuro, Oden palsu ternyata sudah menyiapkan bom di tubuhnya dan hendak meledakkan diri. Melihat hal itu, Asura Doji pun mengorbankan dirinya dengan merangkul dan membawa Oden palsu menjauh dari 9 sarung pedang merah yang lain. Oden dan Asura Doji pun meledak, dan hanya terlihat sebilah pedang milik Asura Doji yang tertancap di tanah. 9 sarung pedang merah yang sangat emosi melihat hal itu, kemudian bergegas mengejar Kanjuro. Namun, langkah mereka terhenti melihat Jack yang tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Ternyata Jack sudah mulai pulih dan berniat menghabisi 9 sarung pedang merah. Nampak terlihat di sekitar Jack bertumbangan para suku Ming yang ingin menghentikan Jack untuk menghabisi 9 sarung pedang merah. Melihat Jack berdiri di hadapannya, Inuarashi, sang raja siang hari, menyuruh Nekomamushi, Reizo, dan 9 sarung pedang merah yang lain untuk segera pergi mengejar Kanjuro. 9 sarung pedang merah yang lain pun melewati Jack dan pergi untuk melindungi Momonosuke dari kejaran Kanjuro. Melihat Inuarashi yang ingin melawan Jack sendirian, Jack pun mengejek Inuarashi dengan mengatakan, "Di tempat ini kau tidak bisa melihat bulan, sehingga kau tidak akan bisa berubah menjadi mode sulung." Mendengar hal itu, Inuarashi pun membalas ejekan Jack tersebut dan berkata, "Tapi di sini juga tidak ada gas beracun, sehingga kau tidak akan bisa mengalahkanku." Scene pun berpindah ke dalam kastil. Ternyata, Shogun Kampret Orochi masih hidup, dan dia mulai membakar kastil untuk membalas perbuatan Kaido yang telah mengkhianatinya. Tampak juga bersama Shogun Kampret Orochi, Fukuro Juku, yang menyerang anak buah Kaido menggunakan shuriken
agar mereka tidak melaporkan kepada Bao Huang bahwa Shogun kampret Orochi masih hidup. Scene pun kembali berpindah, memperlihatkan Yamato, Momonosuke, dan Shinobu yang berlari dari kejaran anak buah Kaido. Momonosuke sudah berusaha mengendalikan dirinya agar tidak berubah menjadi naga. Yamato pun terkejut mengetahui bahwa ternyata Momonosuke bisa berubah menjadi seekor naga seperti ayahnya. Yamato pun mengkhawatirkan keadaan Luffy dan ingin segera bergabung bersama Luffy dan yang lainnya untuk mengalahkan Kaido. Namun tiba-tiba saja Momonosuke berkata bahwa saat ini Luffy telah melemah, tapi dia baik-baik saja. Mendengar hal itu, sontak saja Shinobu kaget dan bertanya, bagaimana Momonosuke bisa mengetahui hal itu? Profesor pun di sini masih bingung, masih belum mengetahui bagaimana Momonosuke bisa mengetahui keadaan Luffy. Menurut Profesor, itu adalah kemampuan dari buah iblis buatan milik Momonosuke yang masih menjadi misteri, dan bukan kemampuan dari observer haki Momonosuke. Hal ini karena menurut Profesor, observer haki itu perlu dilatih dengan keras, apalagi bisa sampai mengetahui keadaan sekitar tanpa melihatnya. Itulah pendapat Profesor. Bagaimana menurut mahasiswa anime sekalian? Coba mahasiswa sekalian berikan pendapat kalian dan tuliskan di kolom komentar. Profesor akan memberi kalian nilai plus jika memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Manga One Piece Chapter 1008 pun memasuki bagian akhir. Terlihat Luffy yang terhempas setelah menyerang Kaido yang telah berubah ke dalam mode hybridnya. Kelima Supernova masih kebingungan bagaimana cara mengalahkan Kaido dan juga Big Mom yang ikut berpartisipasi dalam pertarungan. Luffy yang telah bangkit setelah terhempas pun berkata, pasti berpengaruh. Setelah menerima serangan sebanyak itu, mana mungkin tidak mempan kepadanya. Setelah mengatakan hal itu, Luffy kembali melompat untuk menerjang Kaido. Tidak sampai beberapa detik setelah menerjang Kaido, Luffy kembali terhempas oleh Kaido. Zoro pun berusaha memikirkan cara lain untuk mengalahkan kedua Yonkou tersebut. Sementara Law berencana memisahkan kedua Yonkou tersebut. Kid pun berkata, melihat kedua orang itu bertarung bersama seperti melihat langsung neraka yang sebenarnya. Mendengar ucapan Kid, Luffy pun membalasnya, jika hanya neraka, aku sudah berulang kali melewatinya. Manga One Piece 1008 ditutup dengan Kaido yang terkesan kepada Luffy dan berkata, topi jerami, rupanya setelah melawanku seperti ini pun sorot matamu masih belum mati dan menunjukkan bahwa kau belum menyerah. Dan pengumuman untuk minggu depan, One Piece tidak libur. Sekianlah kelas One Piece kita kali ini. Profesor akan memberikan tugas kepada mahasiswa anime semua untuk menjelaskan di kolom komentar bagaimanakah cara Law untuk memisahkan kedua Yonkou tersebut, dan juga bagaimanakah pembagian lawan dari 5 Supernova melawan 2 Yonkou. Apakah Luffy dan Zoro akan melawan Kaido? Lalu Kid, Killer, dan Law akan melawan Big Mom? Profesor akan menunggu jawaban mahasiswa semua di kolom komentar. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan mengerjakan tugas kalian di kolom komentar. Sampai jumpa.